Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya, yaitu 1. Novita Meratus Solihah dengan NIM 126205213 3212, nomor absen 48. 2. Laila Yusri Khoiro Rahayu dengan NIM 1262052111037, nomor absen 02. 3. Muhammad Faizul Mutaqin dengan NIM 1262052111045, nomor absen 10. Nah, di sini kami akan membahas tentang filsafat umum, tema 2 cabang metode filsafat serta hubungan ilmu pengetahuan dan agama. Dosen pengampu M. Fathun Nador, MAG. Jalan dasar filsafat. Manusia adalah makhluk yang sangat khas dan unik jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Ia selalu ingin mengetahui segala sesuatu yang terkait dengan situasi dan realitas yang dihadapinya. Dengan berpikir, manusia tidak saja berusaha untuk mencari jawaban terhadap hal-hal yang dihadapinya, tetapi juga manusia dapat mengembangkan keterampilan nalarnya sehingga berkembang berbagai jenis pengetahuan. Dilihat dari sejarahnya, pengetahuan filsafat merupakan bentuk pemikiran awal yang dikembangkan oleh manusia untuk merenungkan realitas yang ada. Pada mulanya, manusia mengembangkan pengetahuan secara sederhana dan bersifat umum. Prestasi awal pemikiran kefilsafatan awal adalah upaya yang lebih rasional jika dibanding dengan pemikiran mitologis yang berkembang pada waktu itu. Dimulai dari berpikir yang sangat sederhana dan bersifat umum inilah kemudian manusia mengembangkan berbagai jenis pengetahuan sebagaimana sampai sekarang, sehingga kemudian disebutkan filsafat merupakan induk dari segenap pengetahuan yang asa atau mater scientiarum. Namun, apakah sebenarnya filsafat itu? A. Pengertian filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Arab, falsafah, dan bahasa Inggrisnya filosofi. Kata filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani philosophia, yakni gabungan dari kata philos yang artinya cinta, dan sophos berarti kebijaksanaan, kearifan, atau pengetahuan, wisdom. Secara etimologi berarti cinta kepada kebijaksanaan, kearifan. Menurut Ciceros 106-43 sebelum Masehi, penulis Romawi menyatakan bahwa yang pertama memakai kata filsafat adalah Pythagoras 582 sampai 496 sebagai reaksi terhadap cendekiawan pada masanya yang menamakan dirinya ahli pengetahuan. Menurut Pythagoras, manusia hanya pencari kebijaksanaan, filsuf, dan Tuhanlah yang memiliki kebijaksanaan. Tiap orang mengalami kesukaran dalam memperolehnya, namun ia tidak akan mencapai tepinya. Filsafat itu bersifat generik, maka banyak pemikir atau filosof berusaha untuk mendefinisikan filsafat. Berikut ini adalah definisi yang telah diberikan pemikir atau filosof. 1. Plato. Filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada. 2. Aristoteles. Filsafat merupakan metode yang digunakan untuk menyelidiki asas suatu benda. 3. Al-Farabi. Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam yang ada dan bertujuan menyelidiki hakikat sebenarnya. Tujuan terpenting mempelajari ilmu filsafat adalah mengetahui Tuhan, bahwa Ia esa dan tidak bergerak, bahwa Ia mengatur alam ini dengan kemurahannya, kebijaksanaannya, dan keadilannya. Seorang filosof atau hakim adalah orang yang mempunyai pengetahuan tentang zat yang ada dengan sendirinya. Al-wajib bizatihi, wujud selain Allah, yaitu makhluk, adalah wujud yang tidak sempurna. 4. Iman mengenalkan. Filsafat adalah ilmu pokok dan pangkal segala suatu pengetahuan yang mencakup di dalamnya. 4 persoalan, yaitu apakah yang kita dapat ketahui, metafisika, apakah yang boleh kita kerjakan, etika, sampai di manakah harapan-harapan kita, agama, apakah yang dinamakan manusia, antropologi. 5. Harun Nasution. Filsafat adalah berpikir menurut tata tertib logika dan bebas dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar. 6. Al-Kindi. Di kalangan muslim, orang yang pertama memberikan pengertian filsafat dan lapangannya adalah Al-Kindi. Ia membagi filsafat 3 bagian, yaitu Thayyibat, ilmu fisika sebagai sesuatu yang berbenda, al-ilm al-riyadli, matematika, terdiri dari ilmu hitung, teknik, astronomi, dan musik berhubungan dengan benda tapi punya wujud sendiri, dan yang tertinggi adalah ilm al-rububiyah, ilmu ketuhanan. Ibnu Sina. Pembagian filsafat bagi Ibnu Sina pada pokoknya tidak berbeda dengan pembagian yang sebelumnya. Filsafat teori dan filsafat praktik.
praktis. Filsafat ketuhanan menurut Ibnu Sina adalah ilmu tentang turunnya wahyu dan makhluk-makhluk rohani yang membawa wahyu itu. Bagaimana cara wahyu itu disampaikan dari sesuatu yang bersifat rohani kepada sesuatu yang dapat dilihat? Meskipun para ahli pikir itu berbeda pendapat tentang definisi filsafat, namun bila diperhatikan terdapat titik persamaannya, yaitu 1. Filsafat adalah suatu bentuk mengerti. 2. Semua mengetahui bahwa filsafat termasuk ilmu pengetahuan. 3. Ilmu pengetahuan yang mengatasi lain-lain ilmu. Filsafat, sebagaimana lazimnya pengetahuan lainnya, filsafat pun mempunyai objek material lapangannya dan objek formal sudut pandangnya. Louis O. Katzoff menulis bahwa lapangan kerja filsafat itu bukan main luasnya, yaitu meliputi segala pengetahuan manusia serta segala sesuatu apa saja yang ingin diketahui manusia. A.C. Ewing mengatakan pertanyaan-pertanyaan pokok filsafat ialah truth, kebenaran, matter, materi, mind, budi, dan relation of matter and mind, hubungan materi dan budi. Space and time, ruang dan waktu, cause, sebab, freedom, kemerdekaan, monism versus pluralisme, monisme lawan pluralisme, God, Tuhan. M.J. Lagerfeld menyatakan bahwa hakikat filsafat itu berpangkal pada pemikiran keseluruhan segala sesuatu sarwa yang ada secara radikal dan menurut sistem. Objek material dan formal filsafat. 1. Objek material filsafat yaitu segala sesuatu yang menjadi masalah filsafat. Terdapat 3 persoalan pokok, yaitu A. Hakikat Tuhan, B. Hakikat alam, C. Hakikat manusia. 2. Objek formal filsafat adalah usaha mencari keterangan secara radikal sedalam-dalamnya sampai ke akar-akarnya. Tentang objek materi filsafat, kesimpulan segala sesuatu yang ada yang menjadi objek permasalahan filsafat meliputi Tuhan, alam, dan manusia. Metode filsafat. Ada sejumlah metode filsafat yang paling terpenting dapat disusun menurut garis historis sebagai berikut. 1. Metode kritis. Metode ini digunakan oleh Socrates dan Plato. Prinsip metode ini adalah bersifat analisa dan pendapat, merupakan penafsiran yang menjelaskan keyakinan dan memperlihatkan pertentangan. 2. Metode intuitif. Metode ini digunakan oleh Plotinus dan Bergson. Metode ini bersandar pada introspeksi intuitif dengan pemakaian simbol-simbol, diusahakan pembersihan intelektual bersama dengan pensucian moral, sehingga tercapai suatu penerangan pemikiran. 3. Metode skolastik. Metode ini digunakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas pada abad pertengahan. Metode ini prinsipnya bersifat sintetis, deduktif, dan bertitik tolak dari definisi-definisi atau prinsip-prinsip yang jelas dan sendirinya ditarik kesimpulan-kesimpulan. Metode 4. Metode matematis. Metode ini digunakan oleh Descartes dan pengikutnya. Metode ini dimulai dengan analisa terhadap hal kompleks, dicapai intuisi akan hakikat-hakikat sederhana, ide terang dan berbeda dari yang lain. Filsafat. Secara umum dapat dikemukakan bahwa filsafat adalah jenis berpikir yang bersifat sistematis, kritis, radikal, refleksi, dan integral. Secara umum, pemikiran filsafat bersifat 1. Menyeluruh. Filsafat memandang objeknya dari sudut totalitas. 2. Mendasar atau radikal. Filsafat selalu menggunakan daya kritisnya untuk mengkaji suatu objek sampai akarnya. 3. Mencari kejelasan. Filsafat harus bermuara pada pencarian kejelasan pengertian dan kejelasan intelektual dari seluruh realitas. 4. Berpikir rasional, artinya berpikir logis, sistematis, dan kritis. 5. Spekulatif, yakni membuat dugaan-dugaan yang masuk akal mengenai suatu hal. Bab 2. Sejarah singkat filsafat. Filsafat jelas tidak dapat dilepaskan dari perjalanan panjang sejarah pemikiran manusia itu sendiri. Untuk mengetahui secara kronologis, maka akan disajikan dalam ringkas perkembangan sejarah filsafat berikut karakteristik masa atau zaman pada setiap periodenya. A. Masa kuno. Sejarah filsafat pada masa kuno dimulai dengan munculnya berbagai pemikiran yang mendalam tentang realitas alam yang ada ini. Kesadaran ini memang awalnya merupakan renungan semata dari orang yang dianggap bijak. Dalam catatan sejarah yang terutama sejarah di barat, awal sejarah perkembangan filsafat dimulai dari Milete di Asia Kecil sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Pada masa itu, Milete merupakan kota yang penting yang mempertemukan jalur perdagangan antara Mesir, Italia, Yunani, dan Asia.
Pemikiran filsafat Yunani periode awal acap kali disebut sebagai filsafat alam. Penyebutan tersebut didasarkan pada munculnya banyak ahli pikir alam yang arah dan perhatian pemikirannya lebih cenderung apa yang diamati di sekitarnya, yakni alam semesta. Tipe filsafat alam ini juga disebut sebagai filsafat Pasokrates. Sebab karakter pemikiran filsafat ini berbeda dengan pemikiran zaman Sokrates. Tokoh-tokoh filsuf Prasokrates dikenal dengan filsuf pertama dan atau filsuf alam. Pandangan para filsuf ini melahirkan aliran mononisme, yaitu aliran menyatakan hanya satu kenyataan fundamental. Kenyataan tersebut berupa jiwa materi Tuhan atau substansi lainnya. B. Masa klasik 1. Zaman Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Pada zaman ini, filosof-filosof besar seperti Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Zaman ini ditandai dengan munculnya sofis yang mengajarkan kepada pemuda-pemuda Athena tentang keunggulan retorika dan kebenaran subjektif. Menurut kaum ini, manusia merupakan ukuran bagi segenap kebenaran yang ada, homo mensura. Dalam kondisi ini, maka tampil filosof termuka Sokrates kurang lebih 470 sampai 399 sebelum Masehi, yang menyatakan bahwa akal budi harus menjadi norma terpenting untuk tindakan kita. Dengan pemikiran filsafatnya selalu berusaha untuk menyelidiki manusia secara keseluruhan, yaitu menghargai nilai-nilai jasmania dan rohania. Kaum sofis membawa perubahan terhadap corak pemikiran filsafat yang sesuai dengan pikiran-pikiran paling dalam dari manusia. 2. Zaman skolastik. Sekitar tahun 1000 peranan Plotinus diambil alih oleh Aristoteles. Modern 1. Zaman Renaissance. Jembatan antara abad pertengahan dan zaman modern sekitar tahun 1400 dan 1600 disebut zaman kelahiran kembali. Filsuf-filsuf terpenting adalah Niccolo Machiavelli, Thomas Hobbes, Thomas More, dan Francis Bacon. Pusat pemikiran tidak lagi kosmos. Mulai sekaranglah manusia dianggap sebagai titik fokus kenyataan. 2. Zaman Barok. Filsuf-filsuf dari zaman ini adalah René Descartes, Baruch de Spinoza, dan Gottfried Leibniz. Filsuf ini menekankan kemungkinan akal budi manusia. Mereka semua ahli dalam bidang matematika. 3. Zaman Aufklärung. Abad ke-18 ini memperlihatkan perkembangan filsuf baru. Mulai sekarang dianggap dewasa. Filosof-filosof besar pada zaman ini adalah John Locke, Georg Berkeley, dan David Hume. Lanjut bab 3, yaitu filsafat ilmu pengetahuan dan agama. Ilmu pengetahuan yang dipahami dalam arti pendek sebagai pengetahuan objektif, tersusun, dan teratur. Ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari agama. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian konsep dan kerangka konseptual yang saling berkaitan dan telah berkembang sebagai hasil percobaan dan pengamatan. Ilmu pengetahuan tidak dipahami sebagai pencarian kepastian, melainkan sebagai penyelidikan dan berkesinambungan. Di dalam doktrin agama terdapat beberapa landasan yang menunjukkan bahwa di samping ada kebenaran yang mutlak yang langsung dari Allah SWT, diakui pula ekstensi kebenaran relatif yang merupakan hasil usaha pencapaian budaya. Ilmu pengetahuan dan agama adalah dua entitas yang menduduki posisi penting dalam filsafat ilmu. Keduanya merupakan objek yang menarik untuk diperbincangkan. Posisi kedua cabang disiplin ilmu tersebut saling memberikan nilai positif dalam menjawab persoalan-persoalan kehidupan dan kemanusiaan. Hal itu disebabkan oleh fitrah manusia sebagai makhluk berpikir yang selalu menghendaki. Manusia juga mengalami dan menyaksikan problem-problem yang terkait dengan dimensi misteri dalam kehidupan yang tidak dapat dipecahkan kecuali dengan merujuk pada agama. Sehingga ekstensi yang lain selain sebagai sistem kepercayaan yang mengharuskan adanya kebenaran juga sebagai tindakan praktis terhadap aplikasi kepercayaan yang disebut iman, yang telah diakui kebenarannya melalui metodologi ilmu pengetahuan yang telah disepakati kebenarannya. Pengertian agama. Kata agama dalam bahasa Inggris disebut religions, dalam bahasa Belanda disebut religi. Kedua kata tersebut terambil dari bahasa Induk
yaitu bahasa Latin yang memiliki arti religier. Dalam bahasa Arab, kata agama disebut dengan al-din yang terambil dari akar kata dana yadinu yang berarti cara atau adat kebiasaan. Menurut Fakhruddin Al-Khairi, kata agama dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu a yang berarti tidak dan gama yang berarti berantakan. Jadi kata agama adalah tidak berantakan, atau dalam pengertian lain berarti teratur yang dimaksud agama. Lanjut bab 4, yakni cabang filsafat. Filsafat pengetahuan salah satu cabang-cabang filsafat yang memfokuskan diri di bidang pengetahuan. Di sini ada 3 cabang lainnya yang tidak kalah penting, yaitu epistemologi, logika, dan kritik ilmu. Berikut penjelasan dari satu persatu. Lanjut bab 5, aliran-aliran filsafat. A. Aliran-aliran metafisika atau ontologi. Menurut Profesor S. Takdir Alisabana, metafisika dibagi menjadi 2 golongan besar, yakni 1. Filsafat yang membahas mengenai kuantitas atau sering disebut jumlah, dan 2. Filsafat yang membahas mengenai kualitas atau sering disebut sifat. Filsafat yang membahas mengenai kuantitas terdiri dari A. Mononisme, B. Dualisme, dan C. Pluralisme. Mononisme adalah aliran yang menyatakan bahwa unsur pokok segala yang ada adalah yang satu, yaitu esa. Sebagai contoh, Thales mengemukakan bahwa unsur pokok segala yang ada menurut Anaximandros adalah aperon, dan Anaximenes menyatakan udara. Sedangkan dualisme adalah aliran yang menyatakan bahwa unsur segala ini adalah dua, yaitu roh dan benda. Aliran yang ketiga adalah pluralisme yang berpendapat bahwa unsur pokok hakikat kenyataan ini banyak. Sebagai contoh, pendapat Empedokles yang menyatakan bahwa unsur pokok kenyataan ini terdiri dari udara, api, dan tanah. B. Aliran-aliran epistemologi. Aliran-aliran yang terdapat dari cabang epistemologi ini pada dasarnya adalah corak pemahaman atau pemikiran yang diarahkan untuk menjawab atau menyelesaikan soal terkait dengan bagaimana manusia terdapat pengetahuan sehingga pengetahuan itu benar dan berlaku. Lanjut ke bab 6. Kedudukan, fungsi, tujuan filsafat. A. Kedudukan filsafat. Kedudukan filsafat dalam sejarah kehidupan memang sangat istimewa. Sejak masa sebelum Masehi, filsafat telah muncul sebagai ilmu pengetahuan. Pegangan manusia pada saat itu dalam mengarungi hidup dan kehidupan. Dengan menguasai filsafat saat itu, dapatlah seseorang ahli menjawab segala permasalahan. B. Fungsi filsafat. Filsafat ini berarti berpangkal kepada suatu kebenaran yang fundamental atau pengalaman yang asasi. Omar A-Hussein mengatakan sebagai berikut: filsafat itu memberikan kepuasan kepada keinginan manusia pada pengetahuan yang tersusun dengan tertib dan kebenaran. Sementara S. Takdir Alisabana menulis dalam bukunya Pembimbing kepada Filsafat bahwa manusia seseorang berfilsafat itu berarti mengatur hidupnya seinsaf-insafnya, sesentral-sentralnya dengan perasaan tanggung jawab. C. Tujuan filsafat. Pada dasarnya tujuan mempelajari filsafat dapat dikemukakan sebagai berikut. Dalam berfilsafat dapat menjadikan manusia lebih terdidik dan dalam membangun diri sendiri. Sikap objektif dalam memandang kehidupan ini. Berpandangan luas berfilsafat dapat menyembuhkan dari kebencian dan ego. Filsafat mengajarkan untuk mampu berpikir mandiri. Penelitian penalaran supaya dapat menyelesaikan antara logika, rasa, rasio, persepsi, paradigma berfilosofi. Namun ada juga sebagai orang yang lebih mempercayakan pada dogma atau doktrin yang diproduk oleh agama. Sekian dari presentasi dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.